Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dapur Teh Dian. Kali ini aku akan membuat donat tanpa ulen. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan tap loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Happy watching. Nah, untuk bahan-bahan ada 350 gram tepung terigu, 7 gram ragi instan, 60 gram gula pasir halus, 45 gram margarin, 1 butir telur, 2 sendok makan susu bubuk, dan 175 ml air hangat. Proses pembuatan, kita satukan air hangat, ragi, dan juga 1 sendok makan gula pasir halus. Nah, gunakan air hangat ya teman-teman, jangan sampai airnya kepanasan. Nanti raginya bisa mati soalnya kalau airnya terlalu panas. Kita aduk-aduk ya. Lanjut, biasanya aku tutup kayak gini ya teman-teman, terus didiamkan beberapa saat sampai dia berbuih. Kalau misalkan nggak keluar buih kayak gini, nggak usah dipakai, berarti raginya itu kurang bagus. Nah, lanjut kita satukan tepung terigu, gula pasir halus yang sisanya tadi itu, dan juga susu bubuk. Di sini aku pakai tepung terigu merek Cakra Kembar ya, karena memang wajib banget pakai tepung terigu yang protein tinggi. Karena ini resepnya tanpa ulen, jadi harus pakai yang protein tinggi ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk dulu. Masukkan 1 butir telur ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian tuang juga air ragi yang kita diamkan tadi. Langsung tuang semua aja, nggak apa-apa. Tuang. Nah, selanjutnya kita aduk rata. Boleh pakai sendok kayu atau apa aja. Ini aku pakai spatula aja yang ada. Ya, aduk-aduk sampai semua bahan itu tercampur rata ya teman-teman. Nah, karena nggak mungkin bisa rata kalau hanya diaduk-aduk kayak gini, aku bantu aduknya pakai tangan. Pastikan tangan kita udah bersih ya teman-teman. Kita bantu aduk pakai tangan sampai si tepung yang keringnya itu menyatu sama adonan. Ini ngaduknya nggak perlu sampai kalis-kalis banget. Pokoknya resep ini tuh nggak usah sampai kalis, sampai rata aja pokoknya, sampai tercampur rata, udah cukup. Nah, kayak gini ini udah cukup ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah tepungnya udah rata, kita masukkan margarin ya teman-teman. Aku pakai merek Pilma, boleh pakai merek apa aja bebas. Masukkan margarin, kemudian aduk rata lagi. Aku pakai tangan lagi ya teman-teman biar cepet, biar gampang nyatunya itu. Pokoknya aduk sampai si margarinnya itu nyatu semua sama adonan. Nah, kayak gini, ini udah mulai nyatu. Aku lanjut pakai spatula ini ngaduknya. Kalau udah ini adonan memang lengket, jadi nggak usah bingung, nggak usah bertanya-tanya loh kenapa ini adonan lengket atau gimana. Ini memang adonannya lengket, emang lengket ya. Nanti kalau kesusahan, bantu tabur tepung aja sedikit-sedikit. Nah, bulatkan adonan, taburi wadahnya dengan sedikit tepung terigu. Kita taruh adonannya, kemudian kita diamkan selama 30 menit. Nah, biasanya aku ditutup kresek kayak gini aja teman-teman, karena manfaatin yang ada aja lah ya. Nah, setelah 30 menit, adonan mengembang kayak gini. Nah, didieminnya di tempat yang bersuhu hangat ya teman-teman.
Nah, udah kayak gini kita siapkan wadah atau apalah, pokoknya yang penting bisa jadi alas untuk kita motong-motong adonan. Kenapa harus dipotong-potong? Karena ini adonannya lembek ya, jadi kita potong-potong aja biar ngebulitinnya itu gampang. Nah, kita tekan-tekan kayak gini ya, ratain. Habis itu kita potong-potong. Terserah bebasnya mau segede gimana ukurannya. Ini aku jadi 12 bagian aja. Potong-potong. Ini kalau udah didiamin kayak gini, ini adonannya udah nggak terlalu lembek kayak tadi ya. Nah, ini aku udah siapin. Ini sebenarnya plastik. Ya, sebetulnya itu harusnya kertas roti ya, karena aku nggak ada, ya udah pakai plastik aja ya, jangan dibikin ribet. Kalau nggak ada itu kita pakai apa aja ada yang ada kita manfaatin. Aku pakai plastik kayak gitu ya teman-teman, dipotong kotak-kotak gitu. Nah, buat alas supaya nanti kita mau goreng itu gampang, nggak berubah gitu bentuk donatnya, ketarik-ketarik kayak gitu. Nah, kita buletin, cara buletinnya kayak gini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai kita tutup lagi dan diamkan 10 menit. Boleh pakai kain ya ditutupnya. Nah, setelah 10 menit ngembang lagi. Lanjut kita lubangi ya teman-teman. Aku pakai spuit. Boleh kalau mau pakai tutup botol, mau pakai telunjuk bisa. Nah, tekan-tekan, pipihkan gitu, tapi nggak usah terlalu kenceng, dikira-kira aja ya. Nah, lubangi pakai spuit nih kayak gini. Tuh, gampang. Hasilnya kayak gini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai, sampai donatnya habis. Ini benar-benar praktis banget, bikinnya cepet, super cepet banget, tapi hasilnya memuaskan banget. Nah, oke, sekarang siap kita goreng. Tuh. Nah, biasanya aku cek panas minyak kayak gini ya. Aku pakai lidi atau kayu yang kecil gitu, dicek, dimasukin ke wajan. Kalau udah timbul buih-buih di sekeliling lidinya itu berarti udah panas, udah cukup panas minyaknya. Baru aku masukin donatnya, goreng deh. Gorengnya satu kali balik aja ya teman-teman. Apinya api sedang cenderung kecil, nggak usah pakai api besar-besar, dan minyaknya nggak usah terlalu panas. Soalnya nanti kalau misalkan minyak terlalu panas atau api terlalu besar, nanti dia luarnya udah kekuningan, udah matang, udah mau gosong, tapi dalamnya itu masih mentah. Nah, goreng deh sampai matang. Ini tuh menul-menul banget itu ya, montok-montok banget donatnya. Praktis banget ya teman-teman. Bikinnya juga cepet, nggak usah capek-capek ngulen lama-lama sampai pegel tangan, nggak usah. Tuh, udah kita angkat deh. Kita tiriskan, baru dikasih topping suka-suka. Aku sih biasanya ditaburin gula halus aja juga udah enak. Resep ini cocok banget buat pemula atau buat yang sering banget sering banget gagal bikin donat. Cobain deh resep ini, insya Allah pasti berhasil.
kan, ini montok-montok banget. Tuh kan, nih aku toppingnya pakai gula halus aja teman-teman. Tuh montok, ini tuh sengaja ya aku biarin, aku uji coba, aku sisain 2 biji, dibesokin, diinepin semalam, dan ternyata hasilnya masih lembut. Tuh ini yang udah aku inepin ya, tuh lihat, ini tekstur dalamnya kayak gini tuh. Lembut banget ya teman-teman, jangan lupa dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.